alat ini yang ada di samping saya ini adalah alat fermentor dan alat destilasi. Alat fermentor adalah alat untuk proses fermentasi suatu bahan atau substrat yang diawali terlebih dahulu dengan hidrolisis dari suatu substrat pati. Nah, penelitian kami ini adalah untuk memproduksi bioetanol dengan grade teknis maupun bisa dilanjutkan dengan grade bahan bakar. Nah, jadi untuk menunjang program pemerintah tentang bahan bakar pengganti diperlukan suatu proses yaitu destilasi dan dilanjutkan dengan proses absorpsi dari suatu substrat pati. Nah, pati yang akan digunakan ini bisa dari bermacam-macam pati dari bahan misalnya singkong, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Yang penting di sini adalah bahan itu mengandung karbohidrat yang cukup tinggi untuk bisa dikonversi menjadi glukosa melalui tahapan hidrolisis menggunakan enzim. Enzim yang saya gunakan adalah enzim dengan suhu rendah. Jadi proses hidrolisis itu dilakukan pada suhu yang rendah, bukan proses hidrolisis secara konvensional yang membutuhkan suhu tinggi sampai 90 dan 100 derajat Celcius, tapi di sini hanya menggunakan suhu rendah. Enzim yang digunakan adalah enzim Stargen TM002 yang berasal dari Amerika Serikat. Kemudian dari proses hidrolisis ini saya menggunakan substrat pati singkong karet. Pati singkong karet itu adalah bahan atau bahan baku yang memang tidak mengandung atau unsur pangan, ya. Bukan, maksudnya non pangan. Jadi saya memprosesnya itu bahan-bahan yang non pangan supaya ketahanan pangan kita itu aman. Jadi saya menggunakan singkong karet. Singkong karet itu adalah singkong yang beracun yang mengandung racun cyanida. Oleh sebab itu, singkong karet yang tidak ada manfaatnya atau kurang ada manfaatnya, ini saya gunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan bioetanol. Proses awal dengan hidrolisis menggunakan enzim menghasilkan glukosa, dan selanjutnya dari glukosa itu difermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae akan menghasilkan etanol pada kadar rendah, karena di sini masih banyak crude etanolnya, ya, masih banyak crude etanolnya. Jadi kadar etanolnya masih sekitar 8-10%. Nah, untuk meningkatkan kadar etanol sampai bahan bakar, sampai kadar etanol sebagai bahan bakar, itu dibutuhkan suatu proses pemurnian, yaitu proses pemurnian menggunakan destilasi sampai kira-kira 94% etanol. Kemudian dilanjutkan proses adsorpsi menggunakan adsorben, bisa zeolit. Kalau di sini saya menggunakan zeolit sampai akhirnya bisa mencapai kadar 99,5% atau 99,5%. Nah, etanol ini sudah bisa digunakan untuk sebagai bahan bakar campuran, artinya untuk menghemat premium ataupun pertamax, kita bisa mencampur bioetanol dengan kadar yang tinggi ini dengan premium. Jadi kalau istilahnya gasohol 20% itu artinya campuran premiumnya 80%
dan 20%-nya adalah etanol atau bioetanol. Sebenarnya sama, bioetanol dengan etanol itu sama, hanya di sini bioetanol itu hanya istilah yang menggambarkan bahwa etanol ini terbuat dari biomasa. Biomasa itu ya bisa ada padi, ada berbasis serat, ada berbasis gula dan seterusnya.